membahas ruang khusus terlebih dahulu. Apa itu ruang khusus? Ruang khusus adalah ruang dengan sifat dan keadaan tertentu seperti ruang lembab, ruang berdebu, ruang dengan bahaya kebakaran dan ledakan, atau ruang yang memerlukan pengaturan lebih khusus untuk instalasinya. Selanjutnya, apa itu instalasi khusus? Instalasi khusus adalah instalasi listrik yang dengan karakteristik tertentu sehingga penyelenggaraannya memerlukan ketentuan tersendiri, misalnya instalasi derek, instalasi lampu penerangan, tanda dan bentuk, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada 12 jenis ruang khusus. Yang pertama yaitu ruang kering, ruang kerja listrik terkunci. Keempat, ruang berdebu, ruang dengan bahaya kebakaran dan ledakan gas. Keenam, ruang dengan bahaya kebakaran dan ledakan debu. 7, ruang dengan kebakaran serat. 8, ruang dengan gas uap atau debu. 9, ruang lembab dan basah. 10, ruang sangat panas. 11, ruang kerja kasar. 12, ruang radiasi. Baik, selanjutnya yaitu ruang dengan bahaya kebakaran atau ledakan, yaitu instalasi listrik di lokasi dan ruangan digolongkan berbahaya karena di situ terdapat atau mungkin terdapat campuran udara dan gas, uap, debu atau serat yang mudah terbakar atau meledak. Ruang dengan bahaya ledakan diklarifikasikan dalam zona berdasarkan frekuensi terjadinya dan lamanya keberadaan gas ledak dalam atmosfer sebagai berikut. Pada zona 0, yaitu suatu ruangan di mana terdapat atmosfer gas ledak secara terus-menerus atau dalam waktu yang lama. Dalam zona 1 yaitu suatu ruangan di mana mungkin terdapat atmosfer ledakan dalam operasi normal. Dalam zona 2 yaitu suatu ruang di mana mungkin tidak terdapat atmosfer gas ledak dalam operasi normal, dan jika hal ini terjadi, kemungkinannya tidak sering dan hanya akan berlangsung dalam waktu singkat. Untuk penggunaan perlengkapan listrik dalam ruang, selanjutnya kabel fleksibel di dalam ruang berbahaya harus dipilih dari yang berikut. Pertama yaitu kabel fleksibel berselubung karet kuat yang biasa. Yang kedua, kabel fleksibel berselubung polikloroprene kuat yang biasa. Selanjutnya, kabel fleksibel berselubung karet kuat dan berat. Yang keempat, kabel berselubung polikloroprene kuat dan berat. Yang kelima, kabel berisolasi plastik ekivalen dengan kabel fleksibel berselubung karet kuat yang biasa. Perlengkapan listrik yang dipasang. Selanjutnya, perlengkapan listrik yang dipasang dalam ruang berbahaya harus mempunyai tanda pengenal sebagai berikut. Yang pertama yaitu nama pabrik atau merek. Yang kedua, kita melihat identifikasi pabrik. Yang ketiga, lihat simbol EX yang menandakan bahwa perlengkapan listrik tersebut dibuat dan diuji untuk kondisi atmosfer gas ledak atau bergabung pada aparat yang dimaksud. Yang keempat, tanda untuk setiap jenis proteksi, yaitu ada 2 macam. Yang pertama untuk aparat dalam minyak, yang kedua untuk selungkup bertekanan untuk aparat berisi pasir, aparat untuk selungkup tahanan api, untuk keamanan ditingkatkan. Selanjutnya untuk keamanan intrinsik kategori dan untuk keamanan intrinsik kategori. Bagian D yaitu tanda untuk setiap jenis proteksi. Yang pertama kita melihat untuk aparat dalam minyak, yang kedua untuk selungkup bertekanan, ketiga untuk aparat berisi pasir, keempat aparat untuk selungkup tahan api, kelima untuk keamanan ditingkatkan, untuk keamanan intrinsik kategori A, yang ketujuh itu untuk keamanan intrinsik kategori B. Yang bagian E itu simbol untuk berkelompok perlengkapan listrik. Selanjutnya perlengkapan untuk kelompok 2 yang suhu permukaannya melebihi 450 derajat Celcius mempunyai tanda suhu saja.
Jika perlu nomor seri, jika telah mendapatkan sertifikat penguji, maka dicantumkan tanda sertifikasi sebaiknya dengan urutan sebagai berikut, yaitu melihat tahun sertifikasi, kemudian diikuti dengan nomor seri dan sertifikasi tahun tersebut. Baik, selanjutnya yaitu bagian kelompok perlengkapan. Bagian kelompok 1, perlengkapan untuk digunakan dalam pengembangan atau gas metan. Catatannya, penggunaan perlengkapan listrik kelompok 1 tidak termasuk dalam PUIL 2000. Untuk kelompok 2, perlengkapan untuk digunakan dalam instruksi lain. Untuk penggunaan gas dalam kelompok 2, maka kelompok 2 dibagi menjadi 30. Kelompok 2 terbagi atas, yaitu yang pertama kelompok 2A, yaitu atmosfer yang mengandung aseton, amonia, etilen, alkohol, bensin, metan, propan, dan gas atau uap dengan berbahaya yang ekivalen. Untuk kelompok 2B, atmosfer yang mengandung eketadehid, yaitu etilen, dan gas atau uap dengan bahaya yang ekivalen. Untuk bagian kelompok 2C, yaitu atmosfer yang mengandung ecetilen, hidrogen, dan gas atau uap dengan bahaya ekivalen. Dalam catatan 2, untuk mendapatkan daftar gas dan uap yang berbahaya agar merujuk ke publikasi IEC 79 sampai 12. Selanjutnya yaitu untuk penggunaan. Yang pertama, perlengkapan yang diperuntukkan untuk zona 0 boleh digunakan untuk zona 1 atau zona 2 dengan kelompok gas yang sama. Kedua, perlengkapan yang diperuntukkan untuk zona 1 boleh digunakan untuk zona 2 dengan kelompok gas yang sama. Untuk penandaannya, perlengkapan yang akan ditempatkan dalam ruang yang mengandung gas ledak harus mempunyai tanda pengenalnya. Untuk memperlihatkan zona, kelompok gas, dan kelas suhu berdasarkan suhu sekeliling 40 derajat Celcius. Baik, yang selanjutnya yaitu perlengkapan yang digunakan dalam setiap zona, yaitu 1. Zona 0. Dalam ruang zona 0 hanya boleh digunakan perlengkapan listrik yang mempunyai tanda pengenal sebagai berikut, yaitu perlengkapan yang secara intrinsik aman dengan kategori IA. Kedua, perlengkapan lainnya yang khusus didesain untuk digunakan dalam zona. Yang kedua itu zona 1. Dalam ruang zona 1 hanya boleh digunakan perlengkapan listrik untuk zona 0 dan atau perlengkapan dengan jenis yang mempunyai tanda sesuai jenis perlindungan keamanan sebagai berikut. Keamanan pertama itu berselungkup tahan api D atau lihat IEC 79 sampai 1. Yang B itu berselungkup bertekanan. Yang ketiga, perlengkapan bersih pasir. Keempat, perlengkapan dalam minyak. Kelima, perlengkapan keamanan yang ditingkatkan. Dan yang keenam, keamanan intrinsik. Selanjutnya yaitu zona 2. Dalam ruang zona 2 boleh dipasang perlengkapan listrik sebagai berikut. Perlengkapan listrik untuk zona 0 dan zona 1 atau perlengkapan listrik dengan selubung bertekanan untuk zona 2 atau perlengkapan listrik khusus yang didesain untuk zona 2. Misalnya jenis proteksi N dilihat dari IEC 79/15. Perlengkapan listrik lainnya sesuai dengan standar lainnya yang dalam operasi normal tidak menimbulkan busur api atau penyalaan yang dapat memunaskan permukaan. Tanda-tandanya itu yang pertama, nama pabrik dan atau merek, identifikasi pabrik, simbol EX yang menandakan bahwa perlengkapan listrik tersebut dibuat dan diuji untuk kondisi atmosfer, gas ledak atau tergabung pada aparat yang dimaksud. Keempat, tanda untuk setiap jenis proteksi. 1. Nama pabrik dan atau merek, identifikasi pabrik, simbol EX yang menandakan bahwa perlengkapan listrik tersebut dibuat dan diuji untuk kondisi atmosfer, gas ledak atau bergabung pada aparat yang dimaksud. Dan tanda untuk setiap jenis proteksi. Selanjutnya untuk aparat dalam minyak.
P untuk selungkup bertekanan, Q untuk aparat berisi pasir, D aparat untuk selungkup tahan api, E untuk keamanan yang ditingkatkan, IA untuk keamanan intrinsik kategori A, IB untuk keamanan intrinsik kategori B. Selanjutnya simbol untuk kelompok perlengkapan listrik. Pertama yaitu untuk perlengkapan listrik dalam tambang di mana terdapat gas tambang, P2 atau 2A atau 2B atau 2C. Untuk perlengkapan listrik dalam atmosfer gas ledak, huruf A, B atau C digunakan sesuai dengan kondisi gas. Selanjutnya perlengkapan untuk kelompok 2 yang suhu permukaannya melebihi 450 derajat mempunyai jika perlu nomor seri tetapi tidak untuk 1 lengkapan sambungan, 2 perlengkapan yang kecil. Selanjutnya jika telah mendapatkan sertifikat pengujian maka dicantumkan tanda sertifikasi sebaiknya dengan urutan sebagai berikut. Pertama tahun sertifikasi, kemudian diikuti dengan nomor seri sertifikasi tahun tersebut, tanda 10 saja. Baiklah, sekian video saya pada kesempatan kali ini. Kalau ada kata-kata yang salah atau kurang jelas saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.